Flavio Silva kembali mandul, Persebaya Surabaya gagal raih kemenangan di kandang Semen Padang. Hernando Ari jadi pahlawan, Persebaya Surabaya raih hasil tanpa gol hadapi Semen Padang FC. Persebaya Surabaya gagal menang dari Semen Padang, ketajaman Flavio Silva dipertanyakan. Tony Firmansyah kecewa dengan hasil imbang, Persebaya Surabaya harus segera berbenah. Flavio Silva kembali gagal cetak gol. Persebaya Surabaya harus puas imbang lawan Semen Padang. Persebaya Surabaya gagal memanfaatkan peluang emas saat bertandang ke markas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Minggu, 15/12. Meski tampil penuh semangat, Green Force harus puas bermain imbang 0-0 setelah Flavio Silva menyia-nyiakan peluang besar di menit-menit akhir pertandingan. Babak pertama dibuka dengan tekanan agresif dari Persebaya. Namun, pertahanan solid Semen Padang sukses meredam serangan-serangan berbahaya tim tamu. Sebaliknya, tuan rumah mengandalkan bola mati untuk menciptakan peluang, meski permainan lebih banyak berlangsung di lini tengah selama 15 menit awal. Kartu kuning pertama dikeluarkan wasit untuk Dwi Geno Noviansyah dari Semen Padang pada menit ke-20 akibat pelanggaran keras. Meski begitu, Persebaya tetap kesulitan memecah kebuntuan. Peluang emas pertama datang dari Semen Padang di menit ke-30 melalui Cornelius Stuart, tetapi tendangannya melambung di atas mister gawang Hernando Ari. Menjelang akhir babak pertama, aksi Galapagamo nyaris membobol gawang Persebaya, namun Hernando Ari tampil gemilang dengan penyelamatan apik. Persebaya pun terkena kartu kuning untuk Arif Catur di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga jeda, berkat 3 penyelamatan penting dari Hernando Ari. Di babak kedua, permainan berlangsung dengan tempo lebih cepat. Persebaya mencoba meningkatkan intensitas serangan, tetapi pertahanan Semen Padang tetap sulit ditembus. Tony Firmansyah menerima kartu kuning pada menit ke-53, sementara Francisco Rivera gagal memanfaatkan peluang matang di menit ke-62 setelah tendangannya melambung. Insiden besar terjadi pada menit ke-69 ketika Ardi Idrus diganjar kartu merah setelah tindakan tidak sportif terhadap Galapagamo. Bermain dengan 10 pemain, Persebaya harus mengubah strategi. Malik Rizaldi ditarik keluar untuk memperkuat lini belakang, sementara Semen Padang memasukkan pemain baru guna meningkatkan tekanan. Pada menit-menit akhir, Semen Padang mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, tetapi Hernando Ari terus tampil solid di bawah mister gawang. Drama memuncak di masa tambahan waktu saat Flavio Silva mendapatkan peluang emas. Setelah berhasil melewati kiper Teguh Amiruddin, tendangan Silva ke gawang kosong justru melebar, membuat para pendukung Persebaya kecewa berat. Hernando Ari jadi pahlawan, Persebaya Surabaya tahan imbang Semen Padang tanpa gol. Persebaya Surabaya harus bekerja keras untuk meraih hasil imbang 0-0 melawan Semen Padang dalam lanjutan Liga 1 Indonesia 2024/2025. Bertanding di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Green Force tampil di bawah tekanan intens tim tuan rumah sepanjang pertandingan. Meski begitu, aksi heroik kiper Hernando Ari menjadi kunci bagi Persebaya untuk membawa pulang 1 poin. Sejak peluit awal dibunyikan, Semen Padang langsung mengambil inisiatif serangan. Cornelius Stuart dan Galapagamo menjadi motor utama di lini depan Kabau Sirah, memaksa lini pertahanan Persebaya untuk bekerja ekstra keras. Peluang pertama Semen Padang datang pada menit ke-12, ketika Bruno Dibal menerima umpan terobosan matang dan hampir mencetak gol. Beruntung, Arif Catur sigap menutup ruang tembak sehingga peluang tersebut dapat dimentahkan. Di sisi lain, Persebaya Surabaya baru mampu membalas tekanan pada menit ke-17 melalui situasi bola mati. Umpan tendangan bebas Francisco Rivera berhasil menemui Slavko Damjanovic yang menyundul bola ke arah gawang. Namun, kiper Semen Padang, Teguh Amiruddin, dengan mudah mengamankan bola. Ketangguhan Hernando Ari menjadi penentu bagi Persebaya, terutama pada menit ke-23. Sebuah umpan matang dari Galapagamo disambut tendangan keras Bruno Dibal yang mengarah ke tiang dekat. Namun, Hernando menunjukkan refleks luar biasa dengan menepis bola keluar. Momen ini menjadi salah satu penyelamatan krusial yang menjaga gawang Persebaya tetap aman.
Tekanan semen Padang terus berlanjut hingga menit ke-30. Cornelius Stuart, yang menerima umpan matang, melesatkan tendangan keras dari jarak dekat. Sayangnya, bola melambung tipis di atas mistar gawang. Tak lama berselang, Galapagamo mencoba peruntungannya dengan tembakan keras yang mengarah tepat ke gawang. Hernando sekali lagi tampil gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Persebaya sempat mengajukan protes penalti pada menit ke-8 setelah Flavio Silva terjatuh di kotak terlarang akibat tekanan dari bek lawan. Namun, wasit memutuskan tidak ada pelanggaran dalam insiden tersebut. Hingga pertandingan berakhir, kedua tim tetap bermain imbang tanpa gol. Meski Semen Padang mendominasi jalannya pertandingan dengan serangan bertubi-tubi, Persebaya mampu bertahan berkat ketangguhan Hernando Ari. Persebaya Surabaya tertahan, ketajaman Flavio Silva kembali jadi sorotan. Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan tuan rumah Semen Padang pada laga Liga 1 Indonesia di Stadion Haji Agus Salim, Minggu, 15/12. Dalam pertandingan yang diwarnai banyak peluang, kegagalan Flavio Silva memanfaatkan peluang emas di masa injury time menjadi sorotan utama. Babak pertama dimulai dengan Persebaya langsung menekan sejak menit awal. Sementara itu, Semen Padang memilih bermain lebih defensif, mengandalkan bola mati untuk menciptakan ancaman ke gawang Persebaya. Dalam 15 menit pertama, permainan didominasi oleh duel di lini tengah, dengan kedua tim terlihat berhati-hati membangun serangan. Peluang emas pertama datang dari Semen Padang di menit ke-30, melalui Cornelius Stuart. Memanfaatkan umpan terobosan, Stuart berhasil melepaskan tembakan keras, tetapi bola melambung tipis di atas mistar gawang yang dijaga Hernando Ari. Jelang akhir babak pertama, Semen Padang kembali menekan lewat aksi Galapagamo. Pemain muda berbakat ini berhasil melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, tetapi Hernando Ari tampil gemilang untuk menepis peluang tersebut. Babak kedua dimulai dengan tempo lebih tinggi. Persebaya berusaha mengontrol permainan melalui penguasaan bola, sementara Semen Padang terus mengandalkan serangan balik cepat. Pada menit ke-53, Tony Firmansyah dari Persebaya mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran keras. Pelatih Paul Munster segera merespons dengan memasukkan Gilson Costa untuk memperkuat lini tengah. Persebaya mendapat peluang emas di menit ke-62 melalui Francisco Rivera. Mendapat umpan matang dari Mohamed Rashid, Rivera gagal mengonversi peluang tersebut karena tendangannya melambung jauh dari sasaran. Momentum buruk terjadi di menit ke-69 saat Ardi Idrus diganjar kartu merah setelah wasit melakukan pemeriksaan VAR. Bermain dengan 10 pemain, Persebaya harus merombak strategi. Malik Rizaldi ditarik keluar untuk memperkuat lini belakang dengan masuknya Rizwan Lauhin. Meski Semen Padang berusaha memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, mereka gagal mencetak gol. Pada menit ke-85, Paul Munster mencoba meningkatkan serangan dengan memasukkan Kasim Botan menggantikan Francisco Rivera. Tony Firmansyah kecewa, Persebaya Surabaya harus perbaiki performa. Persebaya Surabaya harus puas dengan hasil imbang 0-0 saat menghadapi Semen Padang di Stadion H. Agus Salim, Minggu, 15/12. Green Force gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas yang tercipta, terutama di babak kedua, sehingga kehilangan kesempatan untuk meraih 3 poin penuh. Tony Firmansyah, gelandang Persebaya yang tampil selama 60 menit sebelum digantikan oleh Gilson Costa, mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tersebut. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Tony mengatakan, hasil ini tentu mengecewakan, tetapi kami harus segera melakukan evaluasi dan fokus pada laga berikutnya. Meski kecewa, ia tetap optimistis bahwa Persebaya mampu memperbaiki performa di sisa musim. Babak kedua menjadi sorotan dengan beberapa peluang emas bagi Persebaya. Di menit ke-49, Malik Rizaldi menerima umpan terobosan matang dari Francisco Rivera. Berdiri bebas, Malik menggiring bola ke arah gawang Semen Padang. Namun, penyelesaian akhirnya terlalu lemah, sehingga bola dengan mudah ditangkap kiper tuan rumah, Teguh Amiruddin. Situasi memburuk bagi Persebaya di menit ke-67 ketika Ardi Idrus menerima kartu merah langsung akibat tindakan tidak sportif terhadap Galapagamo. Keputusan ini dibuat setelah wasit meninjau VAR. Bermain dengan 10 pemain, pelatih Paul Munster merespons dengan menarik Malik Rizaldi dan memasukkan Rizwan Lauhin untuk menjaga stabilitas pertahanan.
Meski kekurangan satu pemain, Persebaya tetap kokoh di lini belakang. Slavko Damjanovic dan Kadek Raditya menjadi benteng tangguh. Sementara Hernando Ari kembali menunjukkan kualitasnya dengan beberapa penyelamatan penting. Namun, peluang terbaik datang di menit ke-90 ketika Flavio Silva berada dalam situasi 1 lawan 1 dengan kiper Teguh Amiruddin. Setelah berhasil melewati sang penjaga gawang, Flavio justru gagal menyelesaikan peluang emas tersebut, dengan bola melambung jauh di atas gawang. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap imbang 0-0. Persebaya tetap memimpin klasemen dengan 34 poin, tetapi kehilangan kesempatan untuk menjauh dari pesaing terdekat. Hasil ini memicu reaksi beragam dari bonek. Sebagian besar mendukung tim, tetapi tidak sedikit yang mengkritik Flavio Silva karena gagal memanfaatkan peluang penting di akhir laga.